Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya, dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3 mengenai benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran. Mari kita belajar. Apakah kalian pernah melihat benda? Apa sih benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Benda dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, benda hidup, seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua ada benda mati, seperti buku, bola, mobil, meja, kursi, dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita. Lalu, apakah cahaya termasuk benda? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Oleh karena itu, cahaya bukanlah suatu benda. Ciri-ciri benda: memiliki ruang dan dapat ditimbang. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui mengenai benda, coba kalian amatilah gambar-gambar di atas dan tuliskanlah di buku kalian gambar mana yang bukan termasuk ke dalam benda. Selamat mengerjakan. Anak-anak, benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, yaitu bentuk, warna, ukuran, kekuatan, dan wujud. Ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Seperti buku, ukurannya pendek, dan sapu, ukurannya panjang. Bentuk. Benda-benda di sekitar kita juga mempunyai beragam bentuk loh. Perhatikan bentuk-bentuk benda tersebut. Jam berbentuk lingkaran, buku berbentuk persegi, pulpen berbentuk persegi panjang, dan alat suara berbentuk segitiga. Anak-anak, mari kita bernyanyi bersama mengenai bentuk benda. Warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Yuk kita sama-sama perhatikan warna-warna benda di sekitar kita. Yuk kita bernyanyi bersama mengenai warna-warna benda. Lihat kebunku
Anak-anak, setelah kalian mengetahui mengenai sifat fisik benda, coba kalian tulis di buku kalian masing-masing. Klasifikasikan gambar benda di bawah ini sesuai dengan ukuran, bentuk, dan warna. Semangat untuk belajar! Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada dari batu, kayu, besi, kaca, dan plastik. Kayu itu berasal dari mana sih anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul. Kayu itu berasal dari pohon. Jadi, kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon terlebih dahulu. Kemudian, mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Nah, perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Nah, Ibu akan memberikan contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Ada meja, kursi, pensil, dan lain sebagainya. Anak-anak, kayu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mudah dibentuk dan bertahan lama. Kekurangannya tidak tahan api sehingga mudah terbakar dan mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Selain dari kayu, ada juga benda yang terbuat dari kaca. Ada gelas, cermin, piring, dan lainnya. Dari plastik, ada ember, payung, gayung, dan lain sebagainya. Dan dari logam, ada sendok dan garpu, dan uang logam. Anak-anak, coba perhatikan tabel berikut. Bandingkan waktu yang dibutuhkan oleh benda plastik untuk terurai secara alami. Nah, sudah dilihat kan? Dapat dibayangkan ya, apabila kita membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai selama 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan dengan 3 cara, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, anak-anak, banyak juga benda yang terbuat dari kertas. Ada buku, kardus, dan kertas koran. Ada yang tahu kertas terbuat dari apa? Ya, benar. Bahan dasar kertas adalah kayu. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur yang disebut dengan pulp. Jadi, pulp itu bubur kertas ya. Nah, proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Kertas juga memiliki sifat yang dapat menyerap air dan dapat menyerap tinta pulpen dengan baik, sehingga memudahkan kita untuk menulis di kertas. Setelah kalian mengetahui mengenai bahan utama dari suatu benda, coba kalian tulis di buku masing-masing dan mencari benda di sekitar kalian sebanyak 15 benda beserta bahan utamanya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ya, betul. Benda di bawah ini ada menggaris, ada meteran, dan lainnya.
Di sini kita akan belajar berhitung bersama benda tersebut. Apakah kalian sudah siap untuk belajar berhitung? Harus tetap siap ya. Nah, anak-anak, benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Alat ukur apa sih? Alat ukur itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda yang ada di sekitar kita. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini, yaitu penggaris ya, ini gambar penggaris. Nah, satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter atau yang sering kita sebut dengan cm. Apabila kita ingin mengukur suatu benda, kita harus mengukurnya mulai dari 0, terutama menggunakan alat penggaris. Coba tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Ibu kasih contoh ya. Yang pertama ada penghapus. Itu berukuran 3 cm. Anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, yuk kita nyanyi bersama-sama. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, kikuk, kikuk. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Semangat untuk belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.